Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Abibayaki, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu diplomasi. Pada perjanjian Linggarjati ini, Indonesia dan Belanda memastikan untuk membuat perjanjian yang mengikat dengan mengirimkan Perdana Menterinya sebagai pemimpin delegasi pada tanggal 15 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir dan delegasi Belanda dipimpin oleh Perdana Menteri Willem Sermerhom. Bahkan mantan duta besar Inggris untuk Mesir, Lord Killian, ikut hadir sebagai penengah untuk memastikan perjanjian berjalan lancar. Perjanjian ini menghasilkan beberapa kesepakatan. Yang pertama ada Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua ada Republik Indonesia menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat bersama negara Borneo dan negara Indonesia Timur. Yang ketiga ada Uni Indonesia atau Belanda akan didirikan pada tanggal 1 Januari 1949. Beberapa bulan setelah perjanjian ini disepakati, Belanda malah melancarkan agresi militer pertama akibat pelanggaran ini. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sampai turun tangan, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mendesak Belanda dan Indonesia untuk melakukan gencatan senjata dan menyelesaikan konflik melalui perundingan. Lalu, salah satu isi resolusi Dewan Keamanan PBB adalah membentuk sebuah komite yang menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini disebut sebagai Committee of Good Office for Indonesia atau Komite Jasa Baik untuk Indonesia. Komite ini lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara atau bisa disingkat KTN karena beranggotakan 3 negara, Australia yang mewakili Indonesia, Belgia mewakili Belanda, dan Amerika Serikat yang ditunjuk PBB sebagai pihak penengah. Ketiga pihak ini menginisiasi perjanjian antara Indonesia dan Belanda pada sebuah kapal bernama Renville tanggal 17 Januari 1948. Jadi perjanjian ini dinamakan Perjanjian Renville 17 Januari 1948. Perjanjian ini dihadiri oleh yang pertama ada delegasi Indonesia yang diketuai Amir Syarifuddin dengan anggota Ali Sastroamijoyo, Haji Agus Salim, Dr. J. Leimena, dan Dr. Kwaciklen dan Nasrun. Yang kedua, delegasi Belanda diketuai R. Abdul Qadir Wijayat Mojo dengan anggota MRH A.L. van Vredenburg, Dr. P.J. Quetta, dan Mr. Dr. Charles Soumokil. Yang ketiga ada delegasi PBB melalui KTN yang diketuai Frank Graham dari Amerika Serikat, Paul van Zielen dari Belgia, dan Richard Kirby dan Australia. Perjanjian ini menghasilkan beberapa kesepakatan. Yang kesatu ada Belanda mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Pulau Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Yang kedua ada garis demarkasi disetujui sebagai pemisahan wilayah Indonesia dan wilayah penduduk Belanda. Yang ketiga ada TNI harus ditarik mundur dari wilayah penduduk Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Masalahnya, Belanda lagi-lagi melanggar perjanjian dan melancarkan agresi militer kedua. Bahkan, ibu kota Republik Indonesia saat itu, Yogyakarta, diduduki Belanda dan pemimpin negara Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dijadikan sandera. Lagi-lagi PBB mendesak Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan konflik tanpa kontak senjata. Lalu selanjutnya ada perjanjian Roem-Royen pada tanggal 7 Mei 1949. Perjanjian Roem-Royen dilakukan untuk menangani beberapa masalah yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia sebelum konversi meja bundar dilaksanakan dan Den Haag. Pada perjanjian yang dilakukan tanggal 7 Mei 1949 ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Roem sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Herman van Royen. Perjanjian ini berlangsung alot karena Muhammad Hatta yang saat itu lagi diasingkan di Bangka sampai dimohon kehadirannya dalam perjanjian ini. Sri Sultan Hamengkubuwono juga dimintai hadir. Pada pertemuan itu, Sri Sultan saat itu adalah Raja Yogyakarta yang berkuasa menegaskan posisi Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia. Yogyakarta is di Republik Indonesia
atau Yogyakarta adalah Republik Indonesia. Kata Sri Sultan saat itu, pada perjanjian ini Belanda sepakat untuk yang pertama, mengembalikan pemerintah Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, menghentikan gerakan-gerakan semua tahanan politik. Yang ketiga, tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1949, serta tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik Indonesia. Yang ketiga, ada menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan yang terakhir ada berusaha dengan bersungguh-sungguh supaya konversi Buenja Bundar segera diadakan setelah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta. Sementara Indonesia sepakat untuk yang pertama, mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban serta keamanan. Dan yang ketiga, ikut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag untuk mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat tanpa bersyarat. Setelah poin di atas disepakati, baru delegasi Indonesia berangkat ke Den Haag untuk mengikuti konferensi meja bundar. Oke, itu sekian penjelasan dari saya tentang diplomasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.